Halo guys, nampaknya negeri kita memang betul-betul rusak dibuat oleh Pak Jokowi. Bayangin aja, anak kecil sudah berani untuk memberikan sebuah kritik tentang perilaku Pak Jokowi yang begitu haus terhadap kekuasaan. Baru di era Pak Jokowi loh, hal-hal yang seperti ini terjadi. Meskipun lucu, tapi menyaksikan hal-hal yang seperti ini rasanya sangat miris dan sangat menyakitkan bagi kita sebagai rakyat Indonesia, bahwa negeri kita sedang tidak baik-baik saja saat ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita simak dulu bagaimana sindiran anak kecil ini dan juga sindiran-sindiran lucu para netizen. Perkenalkan, nama saya Raka Dewan Saputra. Saya akan memberikan penghargaan kepada orang dewasa yang membuat bulan Agustus meledak. Pertama, Om KDRT. Kepada Om KDRT dipersilakan untuk mengambil penghargaannya. Jangan ditendang ya Pak. Kedua, Mbak Sianida dipersilakan untuk mengambil penghargaannya. Ketiga, Ibu-ibu sopan dipersilakan untuk mengambil penghargaannya. Jangan sambil makan ya Bu. Keempat, pasangan bucin. Silakan diambil ya Kak. Terakhir, raja dari segala raja, anak tukang kayu, dipersilakan untuk mengambil kursinya. Maksud saya pialanya. Aduh, dek, bahaya nih. Tadi Om tanya, Mas Artis, kalau udah besar mau jadi apa? Jan Estes. Dan kayak Mbak. Udah pernah antus dan jatuh belum Bu? Jangan ya Dek ya. Berani hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya rudinya. Jangan ya Dek ya. Hancur kamu Dek. Aduh. Saya 2 kali memilih Jokowi, sekarang menyesal. Ya udahlah Mas, mau diapakan lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Yang namanya penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya kedunguan. Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Jadi akan dirapatkan untuk masalah MK ini Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Cukup masalah ya? lapangannya seperti apa. Mulyono dan anak Mulyono ternyata mempunyai hobi yang sama, yaitu sama-sama hobi kabur. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh pepatah, bahwa buah kecubung jatuh itu nggak akan jauh dari pohonnya. Ex-Presiden Korsel jadi tersangka gara-gara kasus suap melancarkan menantunya. Itu kan di Korsel. Ini di sini. Di sini malah jadi gubernur. Malah jadi wali kota. Kan lucu ya? Ya kalau di Korsel berarti itu nggak bisa ngurus anak, itu nggak bisa ngurus mantu orang-orang Korsel. Kalau di kita ya nggak, anak diusahain, mantu diusahain, paman diusahain, itu baru yang benar. Kalau di Korsel mah kan lucu, masa menantu diusahain dia ketangkep. Nah masih kalah top sama di kita. Ya nggak, kalau di kita semuanya jadi, ya nggak, sekarang aja lagi mau diusahain gubernur. Firaun punya ijazah enggak? Sekarang saya tanya balik, nggak pernah dengar Firaun sekolah? Gimana mau punya ijazah, sekolah aja enggak? Kan tahu sendiri kalau Firaun itu tokoh tukang tipu. Kami tidak takut. Mereka yang merusak konstitusi Indonesia, kita pasti lawan. Mereka yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan, kita pasti lawan. Mereka yang bernepotisme sekeluarga untuk menjabat dengan secara curang, kita pasti lawan. Mereka
yang melakukan praktek korupsi uang negara, kita pasti lawan. Mereka yang berkolusi mempermainkan hukum, kita pasti lawan. Cukup sudah kalian membuat kegaduhan, meraup karena rakus kekuasaan. Permainan kotor yang tidak berkesudahan, seakan lupa akan janji yang disebut atas nama Tuhan. Cukup sudah kami berdiam, melihat terik jahanam yang semakin menerkam, merobek konstitusi yang semakin terancam, seolah bangsa ini bisa terus dibungkam. Jangan biarkan tanah air kita ini tersihir oleh tipu daya yang terus bergulir. Pelanggaran etika jangan sampai terulang. Waspada pada upaya mereka yang terus mencari peluang. Pertahankan hukum dan reformasi. Kita terus berjuang agar jangan lagi dipermainkan oleh para pecundang. Negara Republik ini bukanlah kerajaan semesta, melainkan dari keberagaman suku dan agama. Kedaulatan penuh di tangan rakyat. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami, diaspora Indonesia di Eropa bersatu, ikut mengawal reformasi dengan setia. Tak akan lelah dan dikekang waktu, karena jiwa raga ini Indonesia. Gimana ada yang mau kok cowok-cowok kerjanya nyinyirin pejabat aja? Ada untungnya ya bang. Yang jelas untungnya untuk kepentingan kita bersama. Betul. Dan ada yang lebih menguntungkan lagi. Untungnya saya bukan pengikut si Firaun Jawa. Ya Allah. Yap, itulah sindiran-sindiran lucu dari anak kecil maupun para netizen. Saya kira cukup menghibur, dan ada juga sekumpulan diaspora Eropa ya. Saya kira menentang praktek-praktek politik dinasti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang saya kira sudah melewati batas, sudah keterlaluan, dan wajar memang jika rakyat saat ini begitu getol untuk bersuara, bahkan dengan cara yang keras maupun dengan cara yang lucu, karena tentunya sudah sangat-sangat muak dengan apa yang menjadi perilaku Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak panjang lebar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.